Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya seperti biasa ya kan. Di Underground SEO kita hari ini bicara tentang materi link building ya. Oh, mesti gemes lupa. Link building. Link building sama link types ya kan. Kita ngomong link building apa enggak sih? Kayaknya sudah langsung ngomong link building. Oke, link type sama link strategi ya. Moga-moga betul. Sebentar, saya cek dulu. Oh, oke, betul ya, betul. Cuma ini harusnya link building types ya kan. Kemudian itu taktik, dan strategi kayak gini ya, oke. Nah, jadi oke. Jadi sebenarnya sebelum saya mulai ngomong tentang ini, saya mau bilang dulu kalau sebenarnya SEO yang pakai jurusnya saya itu ya butuh sih link building ya, tapi tidak butuh yang sampai seperti gimana gitu ya. Dalam artian tidak butuh dioptimasi terlalu serius-serius, terlalu berat-berat. Karena kenapa ya? Karena kalau Anda main seperti mainnya saya itu otomatis Anda sudah relevannya itu sudah tinggi ya. Jadi relevansi Anda sudah tinggi lah ya. Paling Anda itu cuma butuh trust. Dan trust ini tuh juga ya memang sih ya, trust ya juga datang dari link, tapi juga banyak hal yang selainnya link ya. Salah satunya umur ya. Umur dari domain Anda. Jadi umur, terus kan waktu pas kita ngobrol trust factor kan kita kan ngomong juga terkait apa itu namanya, misal dikasih sosial media ya kan. Jadi situsnya kita itu kita buatkan sosial media ya kan. Terus setelah itu kita juga ya kita kasih alamat ya kan. Terus kita kasih kayak testimoni. Terus kita kasih kayak nomor telepon gini ya kan. Nah, ini semua itu membantu trust ya. Mungkin awal apa itu namanya, mungkin awal ya, misal ada sosial media, alamat dan lain sebagainya, tapi umurnya katakan masih umur 0 hari, itu mungkin ya trustnya masih belum tinggi lah ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan semakin lama situsnya itu ada, katakan sudah 6 bulan ke atas, nah itu nanti pasti ada peningkatan ranking ya, pasti ada peningkatan ranking. Karena mau gimana juga Google itu tidak bisa langsung percaya situs baru ya. Jadi kalau situs baru itu Google tidak bisa langsung percaya. Jadi kalaupun saya ranking itu semata-mata saya ranking cuma berdasarkan relevansi saja. Dan itu kenapa kok saya itu kok suka main yang kayak target kota-kota itu ya kan. Target kota-kota itu kenapa kok saya suka? Karena ya itu, karena kompetisinya rendah sekali, sehingga saya cuma main relevansi aja saya bisa ranking ya kan. Jadi saya kota-kota itu saya bisa ranking semata-mata karena kompetisinya rendah dan saya mainnya di relevansinya gitu ya. Dan ya seperti itu, karena gampang ranking ya kan, 1 hari 2 hari atau 1 minggu 2 minggu saya sudah bisa langsung ranking ratusan halaman. Saya sudah bisa langsung dapatkan order, langsung bisa dapatkan uang dari situs itu gitu. Jadi cepat, BEP-nya cepat gitu ya. BEP-nya cepat. Jadi hampir sama kayak ngiklan. Kalau ngiklan kan ya juga cepat kan. Anda pasang iklan ya kan. Anda pasang iklan, terus biasanya kan tunggu kayak 24 jam atau bahkan kurang ya kan ya. Kurang dari 24 jam biasanya kan di-approve ya kan. Iklan Anda kan di-approve. Nah, SEO juga bisa seperti itu kalau Anda mainnya seperti saya. Jadi mainnya keyword di mana persaingannya rendah ya kan. Keyword persaingan rendah ya kan. Terus apa itu namanya ya, keyword persaingan rendah. Terus ya sudah, main relevansinya dimaksimalkan. Jadi ya baik relevansi dari sisi konten, ya juga main topical relevansi dan lain sebagainya. Jurus-jurus yang saya sudah ajarkan di Underground SEO ini Anda pakai semua gitu ya intinya. Nah, terus tapi tidak bisa kita kesampingkan ya backlink ini ya. Karena ya backlink ini juga sangat membantu sekali, karena ketika kita saingan, misalnya kita
ketika kita saingan sama misal situs kayak misalnya Tokopedia, terus misal ya situs kayak misalnya Shopee, kayak Bukalapak, kayak OLX kayak dan lain sebagainya. Nah, itu kadang kita main relevansi saja kadang itu masih kalah ya. Kadang main relevansi aja itu masih belum cukup. Kenapa kok belum cukup ya? Karena ini domain utamanya itu terlalu powerful. Domain utamanya terlalu powerful. Sebenarnya sih yang saingan dengan kita itu sebenarnya bukan situs utamanya dia ya kan, tapi kan halaman kan. Kan saya sudah pernah bilang ya kan. Kalau SEO itu yang ranking itu apa? Yang ranking itu halaman. Dan sebenarnya sejujurnya ya, orang yang SEO Tokopedia, Shopee dan OLX itu sebenarnya ya mereka memang sakti ya. Sakti dalam artian mereka itu bisa bikin teknologi di mana mereka itu bisa nge-generate halaman banyak untuk banyak sekali kata kunci ya kan. Mereka kan punya teknologi seperti itu, mereka punya programmer yang bisa mengerjakan itu dan mereka punya duitnya ya kan. Tapi jujur mereka itu juga tidak terlalu pinter sebenarnya SEO. Soalnya kalau pinter ya, kalau misalnya saya jadi orang SEO-nya ya saya pasti cari tahu apa itu namanya halaman-halamannya mereka yang di generate otomatis itu halamannya apa aja. Terus ya sudah saya pasti lakukan campaign untuk halaman-halaman itu gitu. Nah, tapi saya tuh pernah cek ya halaman-halamannya Shopee itu kebanyakan Tokopedia, Shopee, OLX dan lain sebagainya. Mereka itu kelihatannya kan kayak merajai Google gitu ya kan. Ketik Google, mereka itu ada untuk kata kunci apa aja, mereka ada ya kan. Tapi sebenarnya itu halamannya itu sebenarnya tidak dioptimasi sebenarnya. Jadi tidak ada backlinknya. Jadi semata-mata itu ranking ya cuma gara-gara ya duitnya mereka banyak aja dan mereka terkenal aja, mereka ngiklan aja di TV dan lain sebagainya. Jadi ya domainnya itu kuat aja gitu. Tapi seandainya domain mereka nggak kuat, mereka sebenarnya nggak nggak bisa ranking lah. Atau juga ya segitu itulah ya. Karena apa? Cuma karena domainnya kuat saja. Nah, domain mereka itu kuat, ya memang saya mereka juga ada poin relevansi, tapi tidak seperti gimana gitu. Relevansinya beda dengan kita ya. Relevansinya beda dengan kita. Kita lebih relevan daripada kita lebih relevan daripada mereka ini karena mereka ini kan gado-gado ya kan semua produk jadi satu dalam satu dalam tokonya mereka ini ya kan. Tapi kalau kita kan ya satu situs misal ngomong tentang kolam ya tentang kolam semua ya kan, isi artikel kolam isinya semuanya tentang kolam lah ya kan. Jadi kita itu lebih relevan sebenarnya untuk kata kunci kolam renang atau kolam atau jasa kolam atau kontraktor kolam daripada Tokopedia, Shopee dan OLX ini. Nah, jadi oke. Jadi apa itu namanya? Oke, jadi balik lagi ke topik gimana caranya ngalahkan mereka ini ya. Mau nggak mau kita harus pakai link. Ya kan? Kita mau nggak mau kita harus pakai link dan pembahasan tentang link ini kita harus ngomong dulu tentang tipe link dan kita juga nanti kita bakalan ngomong taktik dan strategi ya. Taktik dan juga strategi. Nah, jadi kita mulai dari tipe dulu. Jadi gini, sebelum kita ngomong ke tipenya link ya, kita ngomong dulu ke tipe link building, tipe-tipe SEO ya, tipe-tipe SEO. Jadi tipe-tipe SEO. Jadi tipe-tipe SEO itu dibedakan jadi 3. Jadi ada 3 jenis praktisi SEO. Jadi ada yang istilahnya itu ya ini saya gambar apa? salah gambarnya saya garis gambarnya gini terus gini. Nah, jadi ini tuh apa ini tuh topi ya, ini tuh topi. Nah, ini tuh topi. Jadi ada topi, nah gini ya, ada 3 topi. Nah, ada white hat, ada gray hat, dan ada black hat ya, dan ada black hat. Nah, ini topi ya, ini ceritanya ya. Nah, jadi saya masih ketawa yang tadi yang gambar saya yang lucu. Nah, jadi kalau white hat itu apa? Jadi white hat itu mereka itu pakai jurus SEO yang seluruhnya itu sesuai dengan Google Guidelines. Jadi ada namanya itu Google Guidelines dan mereka itu melakukan SEO itu sesuai dengan Google Guidelines ini. Nah, itu white hat. Ada yang gray hat ya. Jadi itu ya masih sesuai dengan Google Guidelines tapi dengan terjemahan sendiri gitulah ya. Bisa dianggap gitu ya.
Ya masih pakai masih sesuai dengan Google Guidelines, maksudnya nggak kayak ngehack, nggak kayak gimana gitu ya. Ya, tapi ya gimana ya, sebenarnya bukan ya, sebenarnya nggak gitu ya, tapi dia itu apa itu namanya, ya dia pakai jurus, ya dia pakai jurus apa itu namanya, mungkin tidak sesuai dengan Google Guidelines ya, tapi ya masih sesuai moral dan etika dan lain sebagainya gitulah ya. Jadi oke, seperti itu. Terus ada yang black hat. Jadi kalau yang black hat itu ya, ya sudah semua cara dihalalkan ya. Mau ngehack kayak mau apa kayak semuanya dipakai caranya, yang penting bisa ranking gitu ya. Itu kalau black hat minimal sepemahamannya saya dan pemahamannya orang ini beda-beda ya terkait ini. Nggak penting. Nah, kalau misalnya Google Guidelines itu cari backlinknya ya apa itu namanya, ya cari backlink yang normal-normal. Jadi cari backlink normal-normal ya. Misalnya ya bikin sosial media ya kan, ini kan normal ya kan. Sosial medianya diarahkan ke situs. Nah ini kan jurus normal ini. Dalam artian normal itu gimana ya? Ya, ya, ya normal ya kan ya. Dan Google ya enggak apa-apa ya, mau gimana lagi, namanya sosial media ya ada tempat untuk kita naruh link ya kan, ya sudah. Jadi misal kita bikin YouTube, YouTube-nya dikasih link ke situs kita. Kita bikin Facebook, Facebooknya kita kasih link ke situs kita. Kita bikin Twitter, kita kasih link ke situs kita ya kan, seperti yang saya pernah tunjukkan. Nah itu ya, itu salah satu contoh white hat. Nah itu sosial media. Terus juga misal dia bikin backlink ya, dia misal bikin backlink itu sebenarnya bikin backlink untuk tujuan apa itu namanya, bikin backlink secara tidak natural itu sebenarnya tidak boleh ya sebenarnya kalau apa, sesuai Google Guidelines ya. Ya betul apa enggak sih ini yang saya omong ini ya. Pokok intinya mereka kalau bikin backlink ya mereka ya apa itu namanya, mereka yang melakukan guest post. Nah, mereka melakukan guest post istilahnya. Jadi ya mereka itu namu ke blognya orang, ke situsnya orang. Aku boleh ndak tulis artikel di situsmu? Oh iya boleh gitu. Terus ya sudah dia tulis artikel ya kan. Nah, yang punya situs apa dapat benefit, dia situsnya ada konten. Nah, sementara yang nulis dia apa dapat benefit, dia bisa menyisipkan link di konten itu tadi, terus diarahkan ke situsnya dia gitu ya. Diarahkan ke situsnya dia seperti itu ya. Nah itu bisa pakai guest post. Terus misalnya apalagi ya jurus lain ya, misalnya ya bikin infografik gitu ya, dia bisa bikin infografik. Jadi apa sih infografik itu? Jadi infografik itu ya bikin ya, sesuai gambar ya, info dan sesuai namanya ya, info dan grafik ya. Info itu ya informasi ya kan, grafik itu gambar. Jadi ya dia bikin gambar yang informatif gitu. Misalnya apa itu namanya, cara mudah mencegah penyebaran virus corona gitu misalnya, dan dia itu bikin kayak gambar panjang gitu kayak ya wis apa gitu, kayak misalnya 3M apa kayak apa kayak, jadi dia bikin gambar lah. Jadi ini ceritanya ini gambarnya, dia bikin gambar kayak gini, terus ya sudah ditaruh di situsnya dia, terus dia kasih tahu orang-orang, aku bikin loh infografik tentang topik ini, kamu apa itu namanya bisa loh apa naruh infografik ini di situsmu, tapi kamu ya jangan lupa sertakan sumbernya ya, jangan lupa sertakan sumbernya, kasih link ke situsku ya kan, situsku yang buat. Nah gitu. Nah itu bisa seperti itu ya. Jadi ini adalah jurus-jurus apa itu namanya white hat ya. Nah sementara itu ada juga jurus-jurus grey hat. Nah jurus-jurus grey hat ini apa ya, ini misalnya bikin VPN ya kan, bikin VPN. Nah VPN ini ya macam-macam ya. VPN itu ya apa itu namanya, ya VPN itu ya entah web 2.0 VPN ya kan, bisa bikin VPN yang normal ya kan, web 2.0 VPN dan ini VPN normal. Pokoknya intinya itu apa sih, dia itu bikin situs ya. VPN itu apa sih intinya? VPN itu kepanjangan dari private block network. Jadi apa ini? Jadi ya sesuai diartikan aja ya satu-satu ya. Private itu maksudnya pribadi, block itu ya blok, network itu jaringan gitu ya. Blok itu ya situs ya, terus network itu jaringan. Jadi apa maksudnya? Jadi ya dia ya bikin blok yang banyak, dia bikin jaringan blok yang banyak. Jadi dia bikin blok banyak ya kan. Dia bikin blok banyak. Nah, ini bloknya ini biar kelihatan seperti punyanya orang yang berbeda-beda, ditaruh
di server yang berbeda-beda ya kan, ditaruh di server yang beda-beda. Jadi yang ini mungkin ditaruh di host, yang ini ditaruh di stable host, yang ini taruh di A2 host, yang ini taruh tempat mana lagi gitu ya. Terus ya sudah, dia bikin blog atau bikin situs. Sebenarnya ini punyanya dia, semuanya punyanya dia. Tapi dia bikin seolah-olah itu kayak dimiliki oleh orang yang berbeda gitu ya. Jadi ditaruh di server beda, taruh di domain beda, IP address beda, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi intinya itu dia bikin ini tuh untuk apa? Untuk ngelink ke situsnya dia gitu ya, untuk ngelink ke situsnya dia. Jadi ya sudah, yang namanya butuh backlink, daripada kita mengandalkan orang lain ya kan. Kan ini kan kalau gue post kan ya apa itu namanya, kalau gue post kan ya harus minta kan ke orang kan, boleh ndak artikel dan ribet. Jadi orang yang grey hat ini merasa ribet. Jadi ya sudah, dia bikin aja blog sendiri, dia beli domainnya, dia beli domain yang sudah ada backlinknya. Jadi dia tidak beli domain baru ya. Kalau beli domain baru ya enggak apa-apa, tapi ya powernya ya masih kecil gitu ya. Jadi dia tidak beli domain baru ya kan, tapi dia beli domain yang sudah ada backlinknya. Ini dia apa saja. Jadi dia beli domain yang sudah ada backlinknya. Sudah ada backlinknya. Nah ini dia bisa pakai jurus, ada 2 jurus ya. Ada expired domain, jadi domain yang sudah expired. Nah, dia cari domain-domain yang sudah expired yang backlinknya itu masih bagus, atau dia itu beli auction domain. Jadi kalau expired itu ya sudah expired, maksudnya ya sudah sempat dilepas sama registrar, ya pokoknya ya sudah sampai lepas lah. Domainnya itu sudah sampai lepas dan bisa dibeli dengan harga normal. Katakan harga domain itu ya sekitar $12 ya kan. Nah, bisa dibeli dengan harga normal. Tapi kalau auction itu domainnya itu masih ada di registrar ya, masih ada di registrar, jadi masih belum lepas ya, masih belum expired, masih belum ya belum expired lah. Ya masih ya gitulah. Domainnya masih aktif tapi dijual, di auction kan, dilelangkan, dan ini ya sudah, siapa yang punya uang bisa beli, tapi ini biasanya mahal ya. Ini harganya bisa 100 sampai, ya tergantung domainnya, bisa sampai 3.000, bisa sampai 5.000, ya terserah lah. Jadi pokoknya ini intinya mahal, kalau ini murah ya. Nah cuma kalau yang expired itu Google itu ya ngerti, maksudnya ya orang banyak yang pakai jurus ini ya kan, pakai jurus expired domain, jadinya ya Google itu ya kurang lebih yang ngerti. Google itu kurang lebih ngerti. Dan apa itu namanya, sebenarnya kalau sekarang itu ya jurus expired domain untuk jadi PBN itu sebenarnya ya juga sudah tidak terlalu powerful ya, sebenarnya tidak sepowerful dulu, dan itu pun juga harus dites ya. Jadi waktu pas beli expired domain habis gitu dijadikan PBN, itu tidak boleh langsung dilinkkan ke situsnya kita. Jadi ini tuh tidak boleh langsung dilinkkan ke situsnya kita gini, nggak boleh ya, tapi ini harus dites dulu, ke situs lain. Jadi harus dilinkkan dulu ke situs lain ya kan. Nah terus waktu dilingkan ke situs lain ini yang terjadi apa? Jadi ini situs lain ini harus situs yang ya, cuma situs eksperimen doang ya, situs percobaan ya, situs kelinci percobaan. Kalau dia dilink sama PBN kita yang dari auction domain ini, dia itu rankingnya naik, nah maka itu kita baru boleh apa itu namanya, pakai untuk backlink situsnya kita. Tapi kalau rankingnya malah turun ya sudah, harus dibuang. Jadi domainnya nggak bisa dipakai, itu berarti dia domainnya toxic gitu ya. Ya seperti itu, harus dicek seperti itu. Dan itu pun tidak bisa langsung ya. Jadi bikin PBN terus setelahnya bikin langsung dilinkkan ke situsnya kita, itu juga tidak bisa langsung. Kenapa kok tidak bisa langsung? Yaitu soalnya sudah banyak orang yang pakai jurus ini, bukan jurus baru. Kalau di dunia SEO ini jurusnya sudah sangat lama sekali, karena memang efektif. Dulu sempat efektif. Tapi karena banyak yang pakai, Google ngerti ya kan, terus akhirnya sama dia itu dibikin kalau orang beli expired domain terus langsung dibuat ngelink ke situs, maka itu biasanya bikin rankingnya turun. Jadinya terus apa yang perlu dilakukan? Jadi harus ditunggu kayak 2 bulan gitu ya, harus ditunggu 1,5 bulan sampai 2 bulan sampai mungkin lebih ya, harus ditunggu dulu baru dilinkkan ke situsnya kita gitu ya. Jadi untuk sementara ya sudah, enggak apa-apa, PBN-nya diupdate aja, enggak apa-apa, dikasih artikel-artikel, di macam-macam lah, dibangun situsnya dan lain sebagainya. Apa itu namanya, ya gitu itulah. Ini kan intinya kan bikin situs ya kan, bikin situs kelihatan kayak situsnya orang normal.
yaitu untuk semata-mata biar kita dapat backlink ya kan. Jadi ya sudah gitu itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dibiarkan dulu beberapa bulan, baru kalau sudah beberapa bulan situsnya sudah agak-agak dipercaya Google, seakan-akan bukan jurus ini tadi, nah itu baru bisa dipakai ya. Dan itu pun harus dites dulu. Diteskan ke situs percobaan kita dulu untuk memastikan apa tidak bakalan meracuni situsnya kita gitu ya. Jadi ya gitu itulah. Anda mungkin pernah dengar ya kan kalau Google itu tidak suka sama orang SEO ya kan ya. Ya, soalnya Google itu suka kalau pebisnis itu beli iklan di dia. Jadi bukannya pakai SEO. Soalnya kalau pakai SEO ya kan dapat free traffic ya kan, dapat free traffic. Dalam jangka waktu lama, selama nggak ada kompetitornya ya bakalan dapat traffic terus gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini satu hal, ya. Kita masih belum ngomong tentang yang ini ya, tentang yang black hat ya. Jadi coba kita hapus. Kita hapus apa kita pindah halaman aja ya? Kita pindah halaman aja lah. Kita pindah halaman. Nah, jadi terus sekarang gimana nih kalau yang black hat? Nah, sebenarnya tadi juga apa itu namanya untuk yang grey hat ya. Kita ngomong yang grey hat. Grey hat. Sebenarnya salah satu contoh atau cara bikin backlinknya grey hat itu ya salah satunya ya misal ya bisa pakai software ya kan. Pakai software untuk bikin backlink ini masuk kategori grey hat ya kalau kata saya ya. Terus dia misal beli backlink ya. Jadi kan kalau di Indonesia sih yang agak terkenal itu Raja Backlink ya. Tapi kalau saya pribadi agak-agak ngeri ya beli di Raja Backlink itu. Cuma saya nggak pengen cerita di sini kenapa kok ngeri, nanti seakan-akan saya kan kelihatan kayak menjelek-jelekkan ya, tapi sebenarnya bukan menjelek-jelekkan ya. Saya cuma pengen platform yang lebih aman aja untuk beli backlink karena menurut saya agak-agak kurang aman platform ini. Nah, kenapa kok kurang aman ya, nanti kawan-kawan saya cerita ya. Nah, tapi yang jelas Anda bisa beli backlink. Nah, itu juga salah satu jurus grey hat. Anda bisa untuk dapatkan backlink ya. Anda bisa pakai software, ada banyak software. Kalau sekarang itu yang sekarang itu lagi apa itu namanya? Yang sekarang itu lagi itu SEO autopilot. SEO autopilot ini sekarang lagi in. Terus apa lagi? Ya, gitu itulah. Ya sama sebenarnya ya macam-macam lah ya sebenarnya. Ya bisa apa itu namanya bikin web 2.0. Ini tuh sebenarnya jatuhnya itu ke PBN ya. Cuma apa itu namanya? Ini kan ya bikin blog network cuma yang formatnya itu web 2.0 ya kan. Terus ya bisa misalnya itu bikin blog komen. Tapi kalau blog komen itu sekarang sudah tidak efektif lagi. Loh, kenapa kok tidak efektif ya? Karena Google itu pinter ya. Ingat ya, peraturan pertama Google tidak goblok gitu ya. Jadi semakin gampang suatu jurus itu biasanya semakin gampang suatu jurus itu ya, kalau jurus gampang ya berarti ya banyak yang pakai semakin tidak efektif gitu ya. Jadi ada juga jurus namanya parasit SEO, nanti kita bakalan bahas sendiri tentang parasit SEO ini juga masuk grey hat ya. Nanti bakalan saya bahas sendiri, mungkin jadi bonusnya on the ground SEO ya, karena ini sudah mainstream nih sebenarnya jurusnya. Terus dan lain sebagainya, ada macam-macam. Nah, tapi ada juga yang black hat. Nah, yang black hat itu seperti apa? Black hat ini bisa, contohnya itu kalau apa yang saya tahu ya, yang ngehack ya. Jadi situsnya orang dihack, misalnya saya ngerti ada situsnya universitas di Indonesia yang dihack sama orang, tapi universitas tersebut nggak tahu dan sama dia nggak dibenahin gitu ya. Jadi ada situs universitas yang ada di Indonesia itu dihack ya kan, dihack sama situs apa ya, situs obat itu kayaknya, saya juga lupa ya, pokoknya dihack. Terus ya sudah, di situ dikasih backlink dan backlinknya itu disembunyiin. Jadi orang kalau lihat halaman homepage dari universitas ini, dia nggak bakalan lihat ada backlink di situ, dia nggak bakalan lihat. Tapi kalau buka kodenya baru kelihatan. Kalau dibuka kodenya baru kelihatan. Nah, itu salah satu jurus black hat ya. Jurus black hat sebenarnya juga macam-macam ya. Ada yang ya gitulah, tapi ini salah satu yang utama itu biasanya ya kayak gini,
Ya ini apa? Ya ini seperti ini gitu ya. Nah, terus apalagi yang bisa kita bahas? Oke, ini kita bahas tipe ya. Ini sebenarnya kita kalau mau menyelami masing-masing tipe ini sebenarnya ya bisa sampai sore ya kita apa bicara ini ya, karena ya memang banyak ya yang bisa kita bahas ya. Tapi saya udah capek lah ini. Nanti kapan-kapan apa kita bahas lagi lah di video lain lah ya. Atau ini kita sudahi aja ya. Kita ngobrol tentang yang lain di video selanjutnya ya. Ini kan kita masih ngomong tipe ya kan, kita masih belum ngomong taktik dan kita masih belum ngomong strategi. Jadi ya sudah gitu aja ya. Sementara gitu dulu kita ngomong tipe dulu. Video selanjutnya kita ngomong taktik dan strategi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya.